Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, kelompok 1, yang materinya adalah AI with Prolog. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Imanur Salis, ada Asep Dida, rekan saya, Muhammad Hamzah, Silvi Mailani, dan Rizwan. Apa itu Prolog? Programming in Logic. Prolog adalah bahasa pemrograman deklaratif yang didasarkan pada logika formal, berbeda dengan bahasa prosedural Java, Python. Di Prolog kita mendefinisikan apa masalahnya, bukan bagaimana menyelesaikannya. Mengapa Prolog untuk AI? Knowledge base sangat efisien untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang kompleks dan terstruktur. Pattern matching, fitur unification memungkinkan pencocokan pola data secara otomatis dan cerdas. Backtracking mampu mencari semua kemungkinan solusi secara otomatis melalui mekanisme runut balik. Tools utama atau SWI Prolog. Standar industri Prolog adalah implementasi Prolog yang paling populer, stabil, dan memiliki dokumentasi lengkap. Gratis dan open source, mendukung multi-threading, tersedia GUI debugger yang canggih, kompatibel dengan berbagai OS. Izin melanjutkan presentasi. Di sini pada bagian ini dijelaskan cara mengunduh SWI Prolog. Pertama, kita membuka situs resmi SWI Prolog melalui alamat yang tertera pada slide. Menggunakan situs resmi penting agar file yang diunduh aman dan merupakan versi terbaru yang stabil. Setelah masuk ke halaman download, kita memilih installer yang sesuai dengan sistem operasi komputer yang digunakan. Untuk komputer saat ini, versi 64 bit lebih direkomendasikan karena memiliki performa yang lebih baik. Terus ada langkah instalasi. Setelah file berhasil diunduh, langkah berikutnya adalah proses instalasi. Pertama, jalankan file installer yang telah diunduh, kemudian klik I agree untuk menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan. Selanjutnya, aktifkan opsi Add Swivel to the System Path agar SWI Prolog dapat dijalankan melalui command prompt. Setelah itu, pilih lokasi instalasi, biasanya menggunakan lokasi bawaan yang sudah disediakan. Terakhir, klik tombol install dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika instalasi berhasil, SWI Prolog sudah siap digunakan untuk membuat dan menjalankan program Prolog. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Radiansyah dengan NIM 10224094. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang studi kasus sistem silsilah keluarga. Nah, di sini ada pemodelan logika atau fakta. Nah, definisi fakta adalah pernyataan yang selalu benar dalam basis pengetahuan kita. Nah, terus ada contoh-contoh fakta. Yang pertama ada Budi adalah orang tua dari Andi. Terus ada Siti adalah perempuan. Itu fakta. Dan yang ketiga Andi adalah laki-laki. Nah, selanjutnya ada kode prolog atau fakta. Prolog disebut juga programming
in logic atau pemrograman dalam logika. Nah, dalam kotak hitam ini terdapat kode prolog yang berisi kumpulan fakta di dalam prolog. Terus, fakta adalah pernyataan yang didefinisikan sebagai hal yang selalu bernilai benar. Gitu. Sintaknya terdiri dari predikat di luar ruangan, predikat maksudnya di luar kurung, terus argumen atau objek di dalam kurung, dan diakhiri dengan tanda titik. Saya akan menjelaskan sintak yang ada di kotak hitam ini. Nah, sintak di dalam kotak hitam ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok relasi hubungan. Seperti contoh, orang tua dalam kurung Budi Andi. Nah, yang berarti Budi adalah orang tua dari Andi. Terus, kelompok kedua yaitu karakteristik sifat atau jenis kelamin. Itu kelompok dua. Seperti contoh, laki-laki dalam kurung Budi dan laki-laki dalam kurung Andi. Nah, dua baris ini menyatakan bahwa Budi dan Andi berjenis kelamin laki-laki. Tuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang pemodelan logika aturan. Nah, yang dimana di sini ada dua aturan ya untuk contoh yaitu aturan kakek sama saudara. Ini untuk kakek itu untuk simbol-simbolnya ya yaitu X, Z yang artinya berarti X ini merupakan kakek dari Z. Terus ini yang kedua itu orang tua X, yang artinya orang tua si Y itu merupakan X. Ini juga sama ya yang Z tadi, jadi kakeknya si Z itu adalah X. Terus ini untuk X itu siapa? X itu laki-laki. Terus ini untuk orang tua si Z itu siapa? Yaitu si Y. Itu untuk cara bacanya. Dan ini untuk saudara juga sama untuk cara bacanya. Jadi ini saudara si Y itu merupakan X, terus juga orang tua si X itu adalah P, dan orang tua Y itu sama dengan P juga, terus X tidak sama dengan Y. Ya. Nah, ini untuk simbol ini, kita bacanya itu atau artikelnya itu yaitu jika. Nah, simbol ini. Terus next. Di sini ada penerapan dan eksekusi query. Ini untuk contohnya kita akan tes di aplikasi Suite Prolog ya. Kita akan cek jadi kakek Budi Siska, apakah Budi kakek dari Siska? Di sini kita akan cek dan kelompok kami udah menyiapkan filenya ya. Ini untuk filenya di folder D ya. Tugas prolog silsilah.pl. Kita akan buka dulu. Ini udah true, artinya udah kebuka ya. Terus pertama-tama kita akan cek itu kakek Budi ya. Apakah kakek Budi Siska true? Harusnya true ya. Itu kakek Oke, true. Terus yang kedua di sini untuk saudara Andi Rani sama true juga. Terus yang terakhir kita akan cek itu jadi ini untuk outputnya nanti harus gini ya. Nah, outputnya siapa Andi, terus kita titik koma, nah siapa Rani, udah beres. Itu mungkin
Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami atau kelompok 1 mengenai materi prolog. Mohon maaf bila mana ada salah kata atau salah penyampaian materi. Terima kasih.